Eh, ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan kajian tafsir ya, khusus di hari ini, di Rabu kelima di bulan Oktober ini. eh, Majelis Taklim Robani yang biasanya melakukan kajian tadabur, khusus di minggu kelima ini adalah kajian tafsir, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua guru kita bersama, yaitu Ustadz Ali Nurdin. Untuk mempersingkat waktu, maka kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tafsir ayat 77 dan 78 dari surat Al-Hajj. Silakan Pak Ustadz, Baik, terima kasih Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. eh, Tema kita ataupun materi kita pada kesempatan siang ini adalah surah Al-Hajj. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ari, ayat yang ke-77. Surah yang ke-22, ini ayat yang sangat penting dan ayat bagian akhir dari surah Al-Hajj. Ya. Mari kita langsung memulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, silakan Bu, bisa dibantu. Ya, sebentar Pak Ustadz. Terjemahan surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Iya, ini ada 3 perintah Allah ya, ibu-ibu sekalian. 3 perintah itu yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, yang ketiga berbuat kebaikan. Nah, redaksi yang dipakai oleh ayat ini cukup menarik. Dan janji Allah yang melakukan 3 hal itu akan diberikan keberuntungan. Semoga kamu menjadi orang-orang yang selalu beruntung. Begitu, la'allakum tuflihun. Allah kemudian menyebutnya dengan istilah rukuk dan sujudlah. Padahal yang dimaksud itu adalah ibadah sholat. Kenapa disebut demikian? Karena di antara gerakan yang utama dalam sholat adalah rukuk dan sujud. Kalau berdiri misalnya, duduk, itu kan banyak agama lain yang melakukan hal yang sama. Tapi ketika rukuk dan sujud, ini hanyalah cara beribadahnya seorang muslim yang langsung tentu diajarkan oleh Allah melalui nabinya. Maka disebut rukuk dan terutama sujud. Paling sering ibadah sholat di samping perintah sholat itu di Al-Quran adalah perintah sujud. Banyak sekali. Bersujudlah, wasjud waqtarib. Bersujudlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka identitas seorang muslim itu yang utama adalah sujudnya kepada Allah. Kemuliaan seorang muslim di hadapan Allah adalah banyaknya sujud, kasratus sujud, ya. Dan yang membedakan seseorang kelak nanti di akhirat di antaranya juga adalah pada aspek ibadah sholatnya, terutama arah sujudnya ini. Nah, maka Al-Quran juga sekali lagi seringkali menggunakan pendekatan bahwa ketika menyebut yang umum tapi disebut secara khusus. Contohnya ibadah sholat. Kenapa misalnya Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu langsung aqimus sholah wa'bud rabbakum, tapi kok rukuk dan sujudlah. Maka di antaranya penting untuk kita menghayati sebagai simbol kerendah hatian kita di hadapan keagungan Allah dalam ibadah sholat adalah rukuk dan sujud. Beda mari kita ambil contoh lain, perintah di mana Allah menyebut sholat tapi yang rukuk, tapi yang dimaksud adalah juga ibadah sholat.
Surah nomor 2, surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-43, surah yang kedua, ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, silakan Bu. Belum dihidupkan tadi mic-nya? Insya Allah lupa. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang Nah, yang tunaikanlah sholat, eh, kerjakan sholat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, itu untuk menegaskan bahwa yang dimaksud itu adalah ibadah sholat. Jadi bukan rukuk berdiri sendiri sebagai suatu gerakan saja, tapi rukuk sebagai rangkaian dari ibadah sholat. Yang disebutnya bersama orang-orang yang rukuk menggambarkan bahwa ibadah sholat yang baik adalah dikerjakan dengan berjamaah. Maka disebut dengan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kemudian, mari kita lihat juga, Allah memerintahkan ibadah sholat itu di antara tujuan pentingnya, tujuan utamanya adalah agar kita selalu mengingat Allah. Ini yang ditegaskan firman Allah. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 20, surah Toha pada ayat yang ke-14. Surah 20 ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li zikri. ayat 14 ya Pak Ustadz. Ya, betul sekali, Bu. Ayat 14 surah 20. Ya. Surat Toha ayat 14. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, perintah yang ujung ayatnya, laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ini menegaskan prinsip bahwa di antara tujuan penting ketika seseorang mengerjakan sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang selalu mengingat Allah dalam kehidupannya, dan itulah mengapa ibu-ibu waktu sholat diatur oleh Allah sedemikian rupa ya. Ya, 5 waktu itu kan nggak boleh digabung secara keseluruhan, kecuali jamak saja maksimal 2 waktu, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya begitu aja. Tapi nggak boleh 5 waktu jadi satu, nggak boleh. Kenapa? Karena sholat yang oleh Allah dibagi waktunya itu punya tujuan utamanya agar kehidupan kita, hati kita selalu ingat kepada Allah. Nah, maka kalau kita kaitkan agar kamu beruntung di ayat utama kita ini, ayat 77 ini menggambarkan keberuntungan itu bentuknya apa? Ketentraman hati. Dan itu kita bisa capai raih dengan mengerjakan sholat yang baik, karena itu akan selalu mengaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hatinya selalu mengingat Allah dijamin oleh Allah apa? Hidupnya menjadi tentram, hatinya menjadi damai. Dan itulah impian kita setiap orang hidup di dunia. Mari kita lihat misalnya surah nomor 13, surah Ar-Ra'du, surah nomor 13, ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, ya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Iya, orang yang beriman hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya. Ini adalah keutamaan lain dari ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah untuk kita. Jadi sholat bukan untuk kepentingan Allah. Sholat bukan untuk eh, eh, manfaatnya bagi Allah. Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya.
Tapi 100% semua kebaikan yang terkandung dalam ibadah sholat, hakikatnya untuk kebaikan kemaslahatan manusia. Nah, mari kita contoh lain ayat, di mana ibadah sholat itu kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka Allah jamin apa? Pelakunya akan dijauhkan dari aneka macam perbuatan keji dan mungkar. Mari kita lihat surah nomor 29, surah Al-Ankabut, ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah 29 Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, sesungguhnya sholat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa? Keji itu contoh di Al-Quran misalnya perbuatan zina, LGBT, pelit. Ini contoh-contoh keji di Al-Quran. Sehingga kemudian yang disebut keji itu adalah satu perbuatan yang melanggar syariat yang kemudian dapat merusak sendi sosial kemanusiaan. Itu adalah keji. Ya, mungkar. Kalau mungkar itu terkadang mungkin tidak terkait langsung dengan syariat agama, tapi kuncinya adalah segala yang kemudian dapat menyebabkan mafsadat, madarat dalam kehidupan itu adalah mungkar. Nah, orang yang ibadah sholatnya baik, maka akan oleh Allah dikatakan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu yang berkaitan dengan keistimewaan ibadah sholat ini dan kenapa Allah perintahkan, wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah agar kalian menjadi orang yang beruntung gitu ya. Ini kemudian dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kalau orang itu dapat mengerjakan ibadah sholat yang baik atau dalam bahasa ayat sering disebut dengan istilah khusyuk, itu maka dia akan diberikan keberuntungan. Mari kita lihat. Seperti Allah di ayat ini, tapi ini lebih kuat ini. Surah nomor 23, surah 23, namanya Al-Mu'minun, ya, ayatnya yang ke pertama dan kedua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Iya, di sini Allah tidak menggunakan ungkapan semoga kamu beruntung. Enggak, tapi langsung ditegaskan sungguh beruntung orang mukmin itu. Siapa mukmin yang beruntung? Yang khusyuk di dalam sholatnya. Apa yang dimaksud khusyuk? Ini sering ada ke apa pemahaman yang kurang tepat, Pak Ibu ya. Orang itu sering memahami khusyuk itu kalau lagi sholat lupa segalanya. Itu namanya pingsan, bukan khusyuk ya. Khusyuk itu orang yang menyadari bahwa dia sedang sholat menghadap Allah. Dah selesai. Itu aja. Jadi kalau kita lagi sholat, kita sadar, oh saya lagi sholat menghadap Allah, itu namanya khusyuk. Ya tidak harus kemudian tidak ingat sama sekali sesuatu, atau kemudian tidak kepikiran yang lain, tidak, biasa aja. Ya, mungkin kita sholat kadang kepikiran yang lain itu tetap tidak, bukan sesuatu yang disebut tidak khusyuk. Kenapa? Rasulullah sering, tapi itu sering kalau sholat itu kepikiran yang lain. Buktinya apa? Banyak dalam hadis Bukhari misalnya. Beliau lagi sholat, tadi yang memanjangi bacaan jadi pendek. Gitu. Terus setelah selesai sholat, para sahabat kemudian celingak-celinguk. Nabi katakan, kalian tahu ya, mikir ya, aku tadi mau baca panjang di sholat. Tapi ketika mendengar di belakang ada anak nangis, saya pendekin. Nah, jadi ketika Nabi sedang jadi imam, mikir, ini bacaan apa ya? Bacaan apa lagi ya? Nah, yang seperti itu tentu bukan berarti sholatnya tidak khusyuk. Karena Nabi pasti sholatnya khusyuk. Begitu ya. Baik, mari kita lanjutkan. Setelah Allah menyebut perintah rukuk dan sujudlah, ini yang menarik ya Bapak Ibu. Allah kemudian merintah beribadah kepada Tuhan.
Kenapa kok kemudian wong sudah disebut kata, wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, kok masih disebut beribadah kepada Tuhan? Nah, jawabannya kira-kira adalah bahwa Allah seringkali menyebut amalan khusus kemudian baru yang bersifat umum. Ini hampir sama ya dengan misalnya ayat yang menyatakan, mari kita lihat surah nomor 6, surah Al-An'am, ayat yang ke-162. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, disebutnya sholatku, ibadahku. Padahal sholat kan sudah termasuk ibadah. Kalau nggak disebut khusus, tapi langsung sesungguhnya ibadahku, masuk itu sholat. Kenapa dibedakan? Di antara jawabannya adalah bahwa sholat adalah ibadah yang sangat utama. Dan disebut juga di ayat sebelumnya tadi ya. Nah, maka kemudian ekspresi ibadah kita kepada Allah yang di sini disebutkan beribadahlah kepada Tuhanmu menggambarkan bahwa tugas kita menjalani hidup ini di antara visi utamanya adalah agar perbuatan kita semua sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, bahkan tidur kita gimana bernilai ibadah. Itu maksudnya Allah. Maka sembahlah Tuhanmu. Ikrar kita dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kami mohon pertolongan. Nah, Allah menegaskan perintah ibadah itu kenapa hanya kepada Tuhan. Di sini Rob ya. Wa'budu Rabbakum. Rob itu yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara. Itu Rob itu. Di siapa Rob kita? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kenapa kemudian Allah menyuruh kita dikaitkan dengan sembahlah Robmu? Karena yang layak untuk disembah, layak untuk diibadahi, pantas untuk ditaati, ya memang seharusnya yang mencipta. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Iya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maka kalau ada orang yang menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, cara Allah mengingatkan itu gampang. Yaitu apa? Logis sekali, masuk akal banget gitu ya. Mari kita lihat ayatnya ya, di surah nomor 31. Surah Luqman, ayat yang ke-11. Ini Allah mengajak pikir manusia yang salah pikir gitu ya. Atau sesat pikir di mana kok ada orang menyembah selain Allah gitu. Maka Allah menyatakan begini, Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni bal dzalimuna fi dhalalin mubin. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zolim itu berada di dalam kesesatan yang Nah, nyata. inilah ciptaan Allah. Coba situ yang menyembah selain Allah, tolong dong, please kasih tahu kami kita semua mana ciptaan Tuhannya situ selain Allah itu. Apakah mungkin ada yang bisa mencipta sesuatu? Tidak ada. Bahkan kalau toh katakanlah misalnya manusia bisa menciptakan mobil, menciptakan pesawat, itu kan pakai perangkat yang juga dipinjamkan oleh Allah, yaitu akal pikiran, tenaga, dan seterusnya. Maka hakikatnya manusia tidak bisa membuat apapun kecuali yang memang diizinkan oleh Allah. Nah, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, layak untuk kita ibadahi kepadanya. Sedangkan selain Allah yang nggak bisa bikin apa-apa, nggak layak untuk kemudian kita menyembah kepadanya. Oke. Berikutnya, ini yang sudah ya, Ibu ya, dua ya. Yang pertama tadi kan sholatlah, rukuk sujudlah. Kemudian yang kedua apa? Beribadah kepada Tuhanmu.
Dan yang ketiga apa? Nah, ini yang penting sekali. Waf'alul khaira, berbuat baiklah. Perintah Allah yang ketiga di sini, berbuat baiklah kepada sebab semampu yang kita lakukan. Kenapa kita harus berbuat baik? Ya tentu untuk kita. Karena segala kebaikan yang dikerjakan manusia, hakikatnya itu untuk kepentingan manusia juga. Yang pasti Allah selalu menegaskan, mendorong agar manusia mau berbuat itu apa? Mengingatkan bahwa yang berbuat baik maka tidak akan mendapat balasan kecuali juga kebaikan. Nah, mari kita lihat surah nomor 55, surah Ar-Rahman ayat yang ke-60, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maka orang yang berbuat kebaikan pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan balasan kebaikan dari Allah itu tidak eh, dibalas dengan katakanlah kuantitas atau jumlah yang sama dengan kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Ya, Allah dengan segala rahmat dan karunia-Nya, meskipun sebenarnya Allah memberi balasan itu kan bukan keharusan. Karena memang Allah tidak ada yang bisa memaksa. Tapi kemurahan dari Allah. Murahan dari Allah inilah yang menyebabkan Allah memberi balasan kebaikan lebih dari sekedar amal kita. Minimal berapa toh? Mari kita lihat surah nomor 6 Al-An'am ayat yang ke-160. Surah 6 Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyrun salihah." Barang siapa buat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Hmm. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau tidak dizolimi. Nah, barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah memberikan minimal balasan 10. Jadi kalau kebaikan kita 2, berarti tinggal dilipat gandakan saja. Bahkan kalau kebaikan itu misalnya berupa infak fi sabilillah, janji Allah apa? Enggak 10, tapi banyak sekali. Yang kemudian kalau kita matematik minimal 700 kali lipat itu. Janji Allah begitu di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat yang ke-261. Surah 2 ayat 261 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi apa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, ini ya. Jadi ini sebuah masal, jamaknya amsal, yang artinya perumpamaan. Perumpamaan itu didefinisikan sebagai cara Allah untuk menggambarkan sesuatu yang abstrak. Abstrak itu kita nggak bisa membayangkan. Contohnya pahala. Pahala itu apa sih? Pahala, pahala nggak kebayang kita apa bentuknya. Nah, supaya terbayangkan Allah membuat perumpamaannya dengan sesuatu yang konkret. Yang konkret itu apa? Kita bisa bayangkan. Oh iya, biji. Contoh misalnya, kata Allah. Nah, orang yang berinfak di jalan Allah, salah satu bentuk kebaikan itu, janji Allah pahalanya apa? Seperti menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tumbuh 100. Kan kalau kita kalikan dari 700 ya. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Allah, betapa besar berlipat-lipat balasan yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau Allah mengatakan, berbuatlah kebaikan, niscaya akan beruntung. Salah satu keberuntungan itu apa? Kita akan diberikan balasan yang berlipat ganda. Itu. Nah, mari kita lihat.
di janji Allah tadi. Balasan atau orang yang selalu berbuat kebaikan, di antara bentuk keberuntungan lainnya itu apa? Dekat dengan rahmatnya Allah. Ya, orang yang selalu dalam hidupnya dia berusaha berbuat baik, itu dekat dengan rahmat Allah. Rahmat khusus maksudnya ya. Mari kita lihat firman Allah di surah nomor 7 Al-A'raf ayat yang ke-56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalimat itu terakhir. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke, ini kurang lebih makna di ayat yang ke-77 ya, Ibu-ibu sekalian. Ada tiga, kita simpulkan tiga perintah Allah. Yang pertama adalah perintah untuk kita mengerjakan ibadah sholat, kemudian agar kita menyembah atau beribadah kepada Allah. Yang ini maknanya lebih luas, tidak sekedar sholat ya, termasuk di dalamnya mungkin ibadah ritual berupa puasa, haji, tilawah Quran, tadabbur Al-Quran. Ini semua juga ibadah dari Allah. Demikian juga ibadah yang bersifat sosial, misalnya silaturahim dan seterusnya ya. Nah, kemudian waf'al khairah, berbuat kebaikan itu dalam bentuk ya, misalnya kita berlomba berbuat kebaikan berkaitan dengan hablum minan nas, ibadah-ibadah sosial yang kalau semuanya kita kerjakan dengan baik, mengharap ridha Allah, Allah jamin apa? Akan diberi keberuntungan. Dan insya Allah kita sudah melakukan itu dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah. Oke. Mari kita teruskan sekarang ayat yang ke-78. Ini adalah ayat yang terakhir dari surah Al-Hajj. Berarti surah Al-Hajj, surah yang diturunkan Allah ketika Nabi sudah berpindah ke Madinah ya, maka masuk kategorinya Madaniyah. Itu Madaniyah artinya surah atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Begitu. Ini tentang perintah untuk berjihad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul atau Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, dan tunaikan zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Iya, ini adalah perintah jihad, Bapak Ibu sekalian, yang maknanya bukan hanya perang ya. Perang itu hanyalah salah satu jenis jihad. Kita ambil contoh misal saudara kita di Palestina, sekarang mereka itu berjihad fisabilillah dalam makna perang, melawan Israel. Laknatullah alaih. Ya, mereka adalah berjihad dalam makna perang. Tapi kalau di Al-Quran, perintah jihad itu lebih bermakna umum. Ya, segala usaha yang sungguh-sungguh kita lakukan untuk menegakkan syariat Allah itu masuk kategori jihad. Maka ada jihad melawan musuh, jihad melawan setan, jihad melawan hawa nafsu, dan seterusnya ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebab nuzulnya, sejarah latar belakang turunnya ayat, Allah sudah memerintahkan untuk berjihad fisabilillah, tetapi izin berperang belum diturunkan. Maka jihad yang dimaksud di Al-Quran
tidak selalu berkonotasi peperangan. Mari kita lihat ayat pertama yang turun perintah jihad, yaitu surah 25 ayat 52. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Fala tuti'il kafirin wajahidhu bihi jihadan kabira." Afwan Ustadz, ayat berapa Pak Ustadz? 52. 52, 25, 52 ya. Ya, dibalik aja, Bu. Betul. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Iya, ini terjemahannya bagus. Di sini diartikan berjihadlah dengan berjuanglah. Ya, di ayatnya kan wajahidu bihi jihadan kabira. Berjihadlah dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Kenapa? Betul, karena memang jihad yang dimaksud di sini adalah berjuang sungguh-sungguh. Begitu ya. Perjuangan mengerahkan kemampuan yang optimal itu yang dimaksud dengan jihad fisabilillah. Nah, kenapa tidak kita selalu maknai perang? Karena nanti perintah perang secara khusus Allah menggunakan redaksi tersendiri, bukan pakai kata jihad. Dan itu Allah turunkan izinnya pertama kali ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Bahkan tahun yang kedua, tahun pertama belum ada izin untuk perang itu. 13 tahun Nabi di Mekah, perintah jihad sudah turun, tapi perintah perang belum turun. Berarti apa? Jihad yang dimaksud adalah berjuang dengan sungguh-sungguh. Sekarang mari kita lihat contoh ya secara tekstual, letterlet, bagaimana Allah mengizinkan untuk berperang dengan redaksinya yang berbeda, bukan jihad. Surah nomor 22. Nah, kita sama surahnya ya, 22. Ayatnya 39. Inilah ayat yang pertama kali turun berkaitan dengan izin untuk berperang. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena Hmm. sesungguhnya mereka itu dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Ya, izinkan berperang. Kapan umat Islam diizinkan berperang itu ketika mereka dizolimi. Nah, maka dari ini juga kita dapat mengambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa dalam Islam berperang itu sifatnya bukan ofensif, menyerang tanpa alasan, tetapi defensif, yaitu mempertahankan diri karena apa namanya telah terjadi kezaliman wajib untuk melawan. Maka kalau toh di zaman dulu banyak kekhalifahan Islam yang mengekspansi wilayah lain, itu bukan dalam makna untuk mengislamkan orang. Nah, karena pasti kita meyakini bahwa para ulama, termasuk para khalifah di zaman dulu, mengerti betul prinsip la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Maka meskipun daulah atau negara Islamiyah, negara Islam, pernah berkuasa 1000 tahun lebih di wilayah Andalusia, sekarang masuk wilayah Spanyol, ya, maka di situ ada peninggalan kan, misalnya ada Alhambra dan seterusnya itu, tapi tidak ada cerita orang Spanyol atau Andalusia sekarang ini mereka dulu sudah dipaksa masuk Islam, enggak. Karena dalam agama kita sekali lagi kita tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Oke, kita lanjutkan, Bu. Nah, ayat itu kemudian mengatakan wajtabakum. Ya, dia telah memilih kamu wahai Nabi Muhammad untuk menjadi utusannya. Wajtabakum, dia memilih kamu. Nah, ungkapan ini penting untuk kita garis bawahi bahwa kenabian itu bukanlah karir spiritual, karir rohani, bukan. Tapi itu Allah yang menetapkan dan memilihnya. Artinya ini tidak bisa diklaim setiap orang. Contoh misalnya ada orang yang masa kecilnya solih, ketika puasa tambah solih, tambah istiqomah, maka akhirnya menjadi nabi. Oh, tidak bisa, bukan begitu. Kalau dalam jenjang yang lain kan bisa, misalnya ada tentara atau TNI, ya TNI kita ketika baru masuk ya pangkatnya rendah karena dia sangat bagus, disiplin, terus mengembangkan diri juga bagus, akhirnya jadi jenderal kan gitu kan. Kalau kenabian dia telah memilih kamu. Maka Bapak Ibu ditunjuknya dipilih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semata karena Allah Subhanahu. Itu diisyaratkan juga ini di surah Al-Hajj ini, di surah 22. Mari kita lihat Bu Ari, surah 22
ayat yang ke-75. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Nah, Allah memilih utusannya dari golongan malaikat dan manusia. Maka Bapak Ibu, para sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Nabi, bahkan terkadang para sahabat itu ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Nabi, justru turun ayat yang membenarkan pendapat sahabat, itu pun tidak bisa jadi Nabi, gitu. Contohnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu sampai ada mungkin dihitung para ulama itu 15 kasus. Sering berbeda pendapat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi turun ayat yang kemudian membenarkan pendapatnya Umar. Maka sampai Nabi itu memuji Umar dengan ungkapan apa itu? Sekiranya setelah aku masih ada Nabi, Umar yang jadi Nabi. Ya, begitu seringnya dikonfirmasi oleh firman Allah yang mendukung membenarkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu. Tapi nggak boleh, nggak ada. Kita meyakini bahwa mereka sahabat-sahabat utama, tapi tidak sampai menjadi level seorang nabi. Karena memang kenabian itu adalah ditetapkan, dipilih oleh Allah. Itu makna huwajtabakum. Ya, dia telah memilih kamu. Kemudian yang frase ketiga di ayat ini Bapak Ibu, Allah menyatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Di samping Allah yang memilih Nabi juga Allah mengatakan dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyatakan, oh syariat itu susah, bukan yang susah, tapi nafsu manusia yang memang cenderung enggan. Allah kemudian tidak akan memberatkan manusia itu. Kalau toh menurut syariat ada perintah, ada larangan, itu untuk kemaslahatan manusia. Maka prinsip dalam agama kita itu, ibu-ibu apa? Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ini yang saya kira sering sekali kita dengar ungkapan ini ya, karena memang ini prinsip yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini firman Allah di surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 185. Yang konteksnya awalnya tentang puasa, tapi maksudnya prinsipnya umum. Apa itu syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin min hudal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah ini dia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Punten Pak Ustadz, ayat ke 185. 185 tadi. Saya dengarnya 182 kan kok beda. 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan sehingga tidak bisa berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Poin kita pada ayat yang menyatakan Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran bagaimana. Termasuk diturunkannya Al-Quran bukan untuk membuat manusia menjadi sulit atau susah. Nah, maka bagi orang yang menjalani ajaran agama itu hidupnya tambah mudah. Sebaliknya orang yang kemudian menjauhi peringatan Tuhan, syariat Allah, hidupnya tambah sempit. Itu prinsip. Mari kita lihat surah nomor 20 ayatnya yang kita mulai dari ayat kedua dulu. Surah 20 ayat yang kedua. Allah berfirman apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada wahai Nabi, wahai manusia, agar hidup menjadi susah. Tidak. Justru
Allah menurunkan Al-Quran yang punya fungsi utama sebagai hudan, yang artinya petunjuk, itu apa? Untuk kebaikan, kebahagiaan manusia. Maka jaminan Allah bagi yang berusaha mengikuti petunjuk Allah, dijamin bahagia hidupnya. Tidak akan ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan termasuk tidak akan ada kesedihan. Itu jaminan Allah. Mari kita lihat surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat yang ke-38. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih Nah, hati. barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak akan ada rasa takut, cemas, khawatir, dan juga tidak akan kesedihan hati. Sebaliknya, kalau orang itu mengabaikan petunjuk Allah, mengabaikan peringatan dari Allah, ya, maka hidupnya akan menjadi sempit. Mari kita lihat surah 20 ayat 124. Waman a'rada, surah 20 ayat 124, an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, Hmm. dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Alhamdulillah, ini jawaban dan refleksi kita Bapak Ibu, bersyukur sekali gitu ya karena kita diberi hidayah oleh Allah dari seorang mukmin sehingga kemudian insya Allah apapun masalah kehidupan kita ada petunjuknya dalam agama sehingga kita tinggal mengamalkan, termasuk ada kuncinya ya, untuk kebahagiaan hidup kita, termasuk kunci untuk ke surga, semua telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya dalam perspektif cara berpikir yang seperti itu, masuk surga lebih mudah. Oh, sudah disiapin, dikasih petunjuk, dikunci. Ya loh. Sebaliknya masuk neraka itu nggak ada petunjuk dan nggak ada kuncinya, harusnya susah. Tapi kenapa kebanyakan orang malah milih masuk neraka? Allah alam. Baik, mari kita lanjutkan. Allah kemudian mengatakan apa itu? Millata abikum Ibrahim. Agama yang tidak menyusahkan itu juga milahnya Nabi Ibrahim. Artinya intisarinya sama dengan yang telah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Bapak Ibu, dalam konteks inilah kita semua dengan nabi-nabi yang sebelumnya, semua nabi membawa risalah yang sama yaitu tauhid. Syariatnya beda, oke, tapi tauhidnya sama. Semua punya dakwah untuk agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah nomor 21, surah Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Ya. La ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Iya. Jadi kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi kecuali semuanya membawa misi yang sama yaitu apa? La ilaha illallah. Maka dalam keyakinan kita sebagai Muslim, Bapak Ibu, semua Nabi itu Muslim. Ya, Nabi Nuh Muslim, Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Musa Muslim, bukan Yahudi. Nabi Isa Muslim, bukan Nasrani. Semua mereka seorang Muslim dalam makna generiknya, yaitu mendakwahkan La ilaha illallah. Gitu ya. Maka disinilah Allah kemudian memuji huwa sammakumul muslimin. Mereka itu dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim. Ya. Dan orang Muslim itu kemudian dikatakan oleh Allah sebagai apa? Sejak dahulu begitu pula bahwa kita semua Muslim itu kelak di akhirat akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Nah, itu istimewanya kita. Meskipun kita hidup di akhir zaman karena adalah umat dari Nabi yang paling terakhir, namun demikian kita kelak di akhirat itu justru yang pertama kali dibangkitkan dan insya Allah pertama kali masuk surga.
Maka kita oleh Al-Quran dipuji oleh Allah sebagai apa? Sebaik-baik umat. Mari kita lihat surah nomor 3 ayat 110. Kuntum surah 3 110 khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Iya, kamu umat yang baik yang dilahirkan umat manusia untuk manusia. Karena apa? Kamu beriman. Jadi kita semua Bapak Ibu oleh Allah disebut sebagai umat terbaik. Jujur saja kita menjadi Muslim karena ditetapkan oleh Allah melalui orang tua kita kan. Bukan sebuah proses pencarian kebenaran, akhirnya ketemu Islam, terus kita mualaf kan enggak. Umumnya kita semua ini adalah menjadi Muslim karena ketetapan Allah. Maka apa? Disyukuri saja. Cukuplah kita mensyukuri nikmat berupa keimanan menjadi seorang Muslim itu yang luar biasa. Karena apa? Ini lebih baik dari nikmat apapun. Maka kita bergembira karena hal nikmat seperti itu. Ini yang disyaratkan Allah di surah nomor 10, surah Yunus ayat yang ke-58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, katakanlah wahai Nabi, dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah kamu bergembira. Apa itu karunia rahmat Allah? Yaitu karunia rahmat berupa keimanan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam acaranya. Karena itu lebih baik dari apapun yang dikumpul-kumpulkan oleh manusia. Dan kita sudah meraih nikmat itu, maka kita bersyukur. Alhamdulillah. Baik, mungkin begitu, Bapak Ibu. Kita mungkin akan lanjutkan dengan diskusi atau yang lain. Ini kurang lebih ya secara garis besar tentang makna dari dua ayat di soal haji ini, yaitu yang intinya adalah maksud dari ayat ini adalah yang pertama mengingatkan kita untuk sepenuhnya beribadah kepada Allah agar kita menjadi orang yang beruntung, dan yang kedua adalah agar kita terus berjuang, berjihad, sehingga sepanjang hayat masih di kandung badan kita akan mendapatkan ridha Allah dan meraih husnul khatimah. Insya Allah. Silakan Bu Ari. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir dan menyimak kajian ini dari awal sampai dengan akhir. Monggo silahkan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung unmute bisa, atau menulis di chat juga, nanti akan saya bantu bacakan. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani silahkan tafadholi. Assalamualaikum Ustadz Ali Nurdin. Waalaikumsalam. Silakan Wani. Saya bertanya, tadi kan yang dibahas ini ayat 77 dan 78 dari Al-Hajj ya Ustadz. Ya betul Bu. 77 dengan 78 itu kan mencakup ada tentang sholat ya keduanya ya Ustadz ya. Betul sekali Bu. Kemudian yang 77 itu apakah bisa disebut kita itu beribadah mahdoh dan bukan mahdoh gitu Ustadz? Saya pengen tahu istilah ibadah mahdoh itu apa dan yang bukan itu apa. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, jihad itu maksudnya seperti apa ya, selain yang saya tahu ya jihad untuk apa namanya yang di Palestina itu, atau jihad seperti kita mengajak teman untuk, itu jihad bukan? Maksudnya mengajak teman untuk ayo kita belajar tahsin gitu-gitu, itu termasuk jihad, atau kita misalnya menahan nafsu untuk apa ya, nafsu yang jelek-jelek gitu lah Ustadz. Itu bagaimana Ustadz jihad Baik, yang baik, dimaksud? baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Tanya bagus sekali ya. Langsung kita ya Bu Ari, mohon izin. Ya, Eh, silakan. Betul, betul. Kesimpulan Ibu betul bahwa ayat 77 dapat kita simpulkan menjadi bahwa ini ayat memerintahkan untuk ibadah yang mahdoh dan ghairu mahdoh. Apa sih bedanya mahdoh ghairu mahdoh itu?
Yang pertama, ibadah mahdhah artinya ibadah yang tata caranya, syarat rukunnya, waktu pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Allah. Namanya ibadah mahdhah, Bu. Ya, kita ritual seperti sholat. Ini kan kita nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa mengkreasikan ya. Sholat sami'na wa ta'na. Subuh 2 rakaat, tata caranya dari takbiratul ihram, terakhir salam, udah. Sampai kiamat akan seperti itu, Bu. Puasa Ramadan nggak boleh diubah-ubah menjadi puasanya misalnya di luar Ramadan diwajib ganti aja puasanya jangan bulan Ramadan wajibnya hari lain nggak boleh. Ibadah haji, umroh ya harus sampai kiamat ke Mekah, Bu. Mohon maaf ya nggak boleh dipindah ke tempat lain. Misalnya ke IKN nggak boleh. Nah, itu contoh ya. Ini namanya ibadah mahdoh gitu. Yang kedua, ibadah ghairu mahdoh itu artinya segala bentuk kebaikan yang kita niatkan untuk mengharap ridha Allah yang tata cara waktu pelaksanaannya tidak diatur secara khusus. Contohnya apa? Ini ibadah mahdoh ini. Ghairu mahdoh maksud saya. Kita talabul ilmi ini jadwalnya kan tergantung kesepakatan kita. Demikian juga misalnya silaturahim, itu ibadah kan. Tapi kapan pelaksanaannya, bagaimana caranya, apakah ketemu atau online, itu baik mahdoh. Maka ibadah ghairu mahdoh itu semua perilaku kita, aktivitas hidup kita yang kita niatkan untuk mengharap ridho Allah di luar yang ritual, itu yang disebut ibadah ghairu mahdoh. Bahkan senyum pun dari ibadah kita. Nah, gitu ya. Nah, ini berkait dengan pertanyaan yang kedua tadi. Ibadah ghairil madhah inilah yang kemudian masuk kategori di situ adalah jihad yang maknanya adalah berjuang di jalan Allah dalam rangka untuk mensyiarkan agama Allah. Maka perintah jihad macam jihad di sini tidak satu versi ya, tapi banyak sekali bentuk aktivitas yang di situ melibatkan kesungguhan hati kita untuk mengharap ridha Allah dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Nah, itulah yang disebut jihad fisabilillah. Betul sekali. Jadi contohnya tadi Bu, mengajak orang ya untuk betulabul ilmi, untuk belajar tahsin, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, itu masuk kategori jihad fisabilillah. Karena pasti ada kendalanya kan. Di saat ada kendalanya kita tetap bertahan. Nah, itu makanya disebutnya ada kesungguhan di situ. Nah, maka segala bentuk kebaikan kita di jalan Allah yang kita pekerjakan dengan sungguh-sungguh, itulah masuk kategori jihad fi sabilillah. Begitu. Terima kasih Terima Ustadz. kasih, Pak Ani. Boleh nanya satu lagi tambahan Ustadz? Ya, monggo. Saya pernah dengar ada dosa jariah, Ustadz, kan adanya apa amal jariah. Tapi kalau Hmm. dosa jariah itu betul ada nggak Ustadz? Jadi saya pernah misalnya ya mengajak untuk yang salah, tapi saya sendiri sudah bertobat gitu, tapi teman masih melakukannya, itu menjadi dosa sepanjang masa nggak Ustadz? Dosa Iya, jariah itu baik, baik, baik. Baik, baik. Eh, istilah dosa jariah ini sebetulnya istilah yang dipakai oleh sebagian kita ya Bu ya. Ini berangkat dari apa namanya hadis Nabi Bu. Ya, dari hadis Nabi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajroha wa ajru man amila biha." Ya, barang siapa yang merintis berbuat kebaikan, maka baginya mendapat pahala dan juga akan mendapat pahala yang kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang berikut. Nah, ini kan namanya amal jariah kan? Nah, lanjut Nabi kemudian mengatakan apa? Bahwa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wisruha wazaru man amila bihi min ba'dih. Barang siapa yang membuat rintisan perbuatan yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan juga tambahan dosa dari orang yang melakukan keburukan setelahnya. Nah, itu yang disebut kemudian dengan istilah dosa jariah. Contohnya begini misalnya. Maka kalau kemudian bagaimana kalau orang itu sudah bertobat dari perbuatan dosanya itu? Nah, kalau sudah bertobat ya semoga Allah ampuni. Sehingga terputus sudah dosa jariahnya kalau sudah bertobat. Tapi yang melanjutkan itu mendapat nanti kalau melanjutkan dan menyebarkan, nah itu mendapat dosa jariah. Contoh dosa jariah itu apa? Misalnya ada orang membuka, mohon maaf, lokalisasi atau kasino, tempat perjudian. Orang itu sudah meninggal,
lokasinya masih operasi, kasinonya masih beroperasi, maka yang bersangkutan mendapat dosa jariah. Kalau Rasulullah memberikan contoh ada terhadap Qabil putra Adam yang pelaku pertama pembunuhan umat manusia. Qabil, ya saudaranya Habil putra Nabi Adam itu. Maka selama di dunia masih ada pembunuhan, Qabil termasuk mendapatkan dosa jariahnya karena dia yang pertama kali merintis kejahatan. Maka betapa beruntungnya orang yang merintis kebaikan dan betapa ruginya orang yang merintis perbuatan jahat karena akan mendapatkan dosa jariah. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu, Bu. Jadi Ustadz kalau yang merintisnya itu sudah bertobat itu putus selesai Ustadz. Putus, Walaupun selesai. apa teman-temannya masih melakukan gitu Ustadz, gimana Betul, Ustadz? betul. Makanya, Bu, sudah Gitu. putus. Artinya dia sudah diampuni oleh Allah, berarti sudah putus. Ya kan? Nah, maka kemudian yang ini dilanjutkan siapa ini? Nah, dia yang akan mendapat dosa jariahnya. Kan dia akan melanjutkan. Sudah tahu itu nggak benar kok dilanjutkan gitu kan, Bu? Nah, Iya. inisiator tadi itu. Nah, maka kemudian bagi yang sudah mentobatinya, ya, maka insya Allah sudah diampuni, tobat yang diterima oleh Allah, maka sudah putus. Meskipun orang yang bersangkutan sudah meninggal, perbuatan itu sudah masih operasi, ya enggak, sudah putus. Karena salah satu makna kita diampuni itu berarti apa? Allah tidak akan memberikan sanksi hukuman atas dosa yang pernah kita kerjakan. Baik itu dosa individu maupun dosa jariah tadi. Begitu. Ya kan ada dalam surat apa ya Ustadz yang kita tidak menanggung dosa orang lain Betul itu ya? sekali. Ya. Oh gitu. Iya. Ya Surah Ustadz. 17 ayat 15 tuh, Bu. Wala Ya, ya. taziru waziratu wizra ukhra. Begitu. Ya Oke. Ustadz. Terima Terima kasih, kasih Bu. sudah jelas. Jazakallah khair. Iya, Terima kok. kasih Bu Andi untuk pertanyaannya. Jadi ketika bertobat itu Allah sekaligus mengampuni dosanya dan juga termasuk dosa-dosa yang lampaunya itu ya Pak Ustadz ya. Betul sekali, Bu Ari. Iya, dan Betul. bahkan apa namanya? Bahkan juga diberikan apa namanya? Ibaratnya diberikan bonus juga ya Pak Ustadz ya. Betul sekali, Bu. Betul sekali. Nah, itulah beruntungnya kita jadi Muslim. Karena kalau berbuat salah, bertobat diampuni oleh Allah. Iya. Boleh saya bertanya Pak Ustadz ini Silakan, Bu. Silakan. berkaitan dengan ayat yang 78 ini apa untuk meluruskan apa namanya pemahaman saya, takutnya saya keliru. Di sini kan selain Allah menjelaskan bahwa em, Allah sudah memilih Nabi Muhammad ya sebagai Rasul dan akan menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Berarti kan umatnya Nabi Muhammad ini yang disebut Allah dengan Muslim ini akan menjadi saksi atas segenap manusia ya Pak Ustadz. Nah, untuk menjadi saksi ini kan berarti harus punya apa namanya modal ya, apa tuh namanya kemampuan ya. Apakah kita perlu mempersiapkannya, makanya ada ayat 77-nya itu berkaitan dengan tadi ibadah-ibadah dan jihad itu termasuk kita mempersiapkan diri nantinya menjadi saksi untuk segenap manusia. Bagaimana Pak Ustadz? Oke, baik. Ketika kita sudah berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka otomatis kita sudah menjadi saksi itu. Poinnya di situ. Ya, jadi ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berusaha untuk mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, maka berarti insya Allah kita kelak di akhirat sudah menjadi saksi. Karena itu kita akan menjadi bentuk apa semacam konfirmasinya begitu. Kalau dalam hadisnya ada penjelasan rincinya tuh, bunyinya kira-kira begini. Eh, Misalnya di zaman Nabi Nuh, itu kemudian Nabi Nuh kemudian ditanya, apa kamu sudah sampaikan ajaranku? Nabi Nuh menjawab, oh sudah. Nah, terus kemudian ditanya umatnya. Nah, umatnya yang durhaka ini kan banyak. Bohong dia ngeles gitu. Apakah nabiku ini sudah mengajarkan kepada kalian itu? Belum, belum, maka kamu nggak tahu gitu. Maka Allah kemudian mengkonfirmasi lagi kepada Nabi Nuh. Katanya belum. Apakah kamu punya saksi bahwa kamu sudah menyampaikan? Maka terus kemudian Nabi Nuh menjawab bahwa saksiku adalah Muhammad dan umatnya. Nah, gitu. Muhammad dan umatnya yang menerima Al-Quran. Kan di Al-Quran kan cerita. Ada kisahnya di situ. Jadi, diketahui akhirnya.
Nah, itu yang dimaksud bahwa kita umat Islam itu menjadi saksi umat-umat sebelumnya. Demikian juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat surah 4, surah An-Nisa, ayat 41. Ayat ini yang menyebabkan Nabi menangis ketika dibaca oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi salah seorang sahabat yang suaranya bagus itu sahabat Ibnu Mas'ud yang Nabi sering sekali mendengarkan bacaan dari beliau. Ketika sampai ayat ini, Nabi langsung hasbuk, cukup, 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 jangan diterusin. Kemudian dilihat mata beliau berkaca-kaca menangis gitu ya. Kenapa? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nah, ya, Rasul itu menjadi saksi setiap umat yang diutus oleh Allah kepada mereka, Rasul. Dan Nabi kita menjadi saksi untuk seluruh umat itu. Maka itulah juga Nabi kita diberikan keistimewaan oleh Allah untuk apa? Untuk bisa memberikan syafaat. Ya, Pak. Semoga kita kalau termasuk yang nanti mendapatkan syafaat dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Ustadz. Berarti sekarang wonder ya, di Quran itu banyak sekali atau 70% lebih ya Pak Ustadz, isinya tuh kisah ya Pak Ustadz ya. Iya, Bu Isah. Iya, Itu sehingga kita memahami ya dari mulai nabi nabi-nabi yang betul sebelum. sekali. Betul sekali. Itu salah satu hikmahnya kenapa kita harus juga mempelajari kisah-kisah tersebut karena banyak ibroh yang Allah sampaikan melalui kisah-kisah orang-orang terdahulu. Gitu. Baik Pak Ustadz, Bapak dan Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bu Emi, Bu Fauzia, Mbak Heni, em, Bu Yeti, Bu eh, Bu Rinjani, silahkan. Bu Wanda, ada yang mau bertanya? Aku nggak ditanya. Oh, Boleh oh, nanya? oh, silahkan Bu Nuril, monggo silahkan tafadholi. Ya, makasih. Maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya mau nanya ya, Pak Nurdin. Ustadz Nurdin, ya aduh, maaf. Itu kan katanya kalau kita istighfar terus itu kan mohon ampun sama Allah. Nah, tapi kok ada juga masih ada dosa katanya. Gimana itu jawabannya, itunya masalahnya, Pak? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau kita usah beristighfar, dosa masih ada, tapi nggak dikasih sanksinya, Bu. Itu. Karena kalau kita istighfar, bukan kita berubah jadi malaikat, terus nggak punya dosa kan tidak, tetap jadi manusia. Itu. Sehingga kemudian Allah itu memberikan ampunan, berarti menghapus semua dosa, memberikan kafarah itu menutup dosa. Menutup dosa itu dosanya masih ada, catatannya masih ada, tapi karena Allah sudah berikan kafarah, berarti apa? Nanti tidak disanksi hukumannya. Begitu. Maka boleh jadi orang yang meninggal dalam keadaan muslim, husnul khotimah, masih ada catatan dosanya, tapi tidak akan diberi hukuman. Karena itu sebagai apa? Rahmatnya Allah dari Allah gitu. Ya Allah, betapa beratnya ya kalau sampai Allah menghukum saya, tidak mengampuni saya. Ternyata dosa saya masih banyak. Nah, kira-kira gitu. Tapi karena rahmatnya Allah, sehingga dosa yang banyak itu dan sudah ditobati, sudah diistighfari, maka Allah tidak akan menghukum. Ada ayatnya itu, Bu. Mari kita lihat. Surahnya nomor 8, ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Surat 8 8 ayat ayat 33 ya 33. Pak Ustadz. Ya, betul. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan Nah, atau kalimat terakhir. Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka masih beristighfar, memohon ampunan. Begitu. Terima kasih, Bun Ril. Ya, makasih Ustadz. Terjawab Ya. sudah. Yuk, makasih. Lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya, Pak Asof, Pak Rodian? Alhamdulillah nih bisa
ikut. Mbak Ike, silahkan. Mbak Ratna. Kopinya udah habis tuh Bari. Iya, tapi Pak Ustadz tadi yang dosanya masih ada, tetapi tidak diberikan sanksi. Tapi berarti ini kan di catatannya itu masih ada ya Pak Iya Ustadz Bu, ya, ketika maka ada nanti di dua Bu. Ada catatan oh itu yang sudah kemudian ibaratnya dihapus total, lembarannya berarti berubah jadi putih. Ada juga dalam catatan itu memang masih tertulis kesalahan seseorang. Tapi kemudian di kolom hukum sanksinya nggak ada. Berarti tidak tunaikan. Kalau dalam bahasa manusia kira-kira gini, ada orang yang memang diampuni berarti sudah nggak jadi dihukum sejak awal. Tapi ada juga kesalahannya itu yang diberi amnesti. Nah, diberi amnesti berarti apa? Masih bahwa dia memang salah gitu. Memang dia salah. Tapi kemudian diberikan ampunan, tidak dilaksanakan hukuman atas kesalahannya itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah kok tidak menghapus saja gitu? Nah, tentu saja ini salah satu bentuk rahmatnya Allah sekali lagi untuk supaya manusia nanti di akhirat itu tambah bersyukur, semakin merasakan kedalaman makna syukurnya betapa Allah itu besar sekali rahmatnya. Karena kalau sama sekali nggak ada kan mungkin sudah nggak bisa membayangkan kesalahannya kan. Tapi begitu masih ada catatannya, ya Allah, akeh meniki salah banyak banget ya itu. Tapi untung Allah kemudian sudah mengampuninya sehingga tidak akan melaksanakan hukumannya. Betapa beratnya kalau sampai Allah melaksanakan hukuman atas kesalahan-kesalahan kita. Nah, kira-kira gitu. Dengan menyadari seperti itu, harapannya seorang mukmin berat. akan semakin merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya akan semakin berbahagia di akhir sana nantinya. Begitu. Iya, baik Pak Ustadz. Berarti tetap ya Pak Ustadz mau diampuni atau mau dihapuskan itu kita ya usaha kita ya bertobat dan istighfar itu ya Pak Ustadz Betul ya. sekali, Nanti bertobat dan Allah, istighfar. iya Betul. dan Allah yang akan menentukan mana yang dia hapus nggak ada di catatan, mana yang tetap ada di catatan Iya, betul dan sekali. di apa tidak ada sanksi atau ada di catatan tapi diberikan amnesti atau Betul. keringan gitu ya Ya, Pak Ustadz. itu kurang lebih maknanya kurang lebih seperti Seperti itu. itu. Nah, tapi ketika ada di catatan itu berarti itu nanti dibuka semua orang tahu ya Pak Ustadz atau bagaimana? Atau apa Allah tetap menutup aib kita nantinya atau gimana tuh Pak Ustadz? Mari kita lihat surah 17 ayat 14. Silakan, Bu. Baik. Surat Al-Isra ayat 14. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nah, jadi pribadi ya Bu ya diberikannya oleh Allah. Allah nggak mempermalukan kok. Oh, oke, oke. Iya, iya. Bacalah kitabmu itu maksudnya catatan amal. Cukup kamu sendiri deh yang mengetahui. Ya Allah baik banget. Nggak, meskipun tertulis di catatan itu orang lain nggak tahu. Kenapa? Ya seandainya pengen tahu nggak mungkin Bu karena sibuk dengan kondisi masing-masing. Masing-masing. Akan sempat ngelirik-ngelirik atau kepo. Iya catatanmu gimana? Enggak gitu. Akan sempat gitu, Nggak ada kepo gitu. kepo-kepoan ya Pak Ih, Ustadz, nggak udah ada. sepuas. Orang sudah sibuk masing-masing. Kalau Hmm, kemudian yang baik pun juga menyesal, ya Allah, kenapa dulu nggak saya banyak beramal? Padahal bang baik dulu, apalagi yang jahat kan itu kan. Yang beramal, yang baik saja itu, menurut riwayat menyesal. kan sesal karena dulu masih banyak kesempatan, kok nggak tak pakai gitu loh. Itu kan, apalagi yang jahat. Jadi nggak akan sempat kepo ya, nggak akan sempat nanya-nanya, gimana rapotmu? Nggak ada. Karena apa? Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Baik, Begitu. terima kasih Baik, banyak Pak Ustadz, Ustadz. nyambung pertanyaan tadi yang tentang istighfar, Ustadz, apakah Iya, kita harus dengan sholat tobat atau cukup dengan zikir dengan istighfar gitu, Ustadz? Gimana itu tata baik, caranya, baik, Ustadz? baik. Eh, Sholat tobat sesuatu yang baik untuk dikerjakan, ya. Namun itu bukan keharusan ya, Bu ya. Yang diperintahkan adalah beristighfar dan bertobat. Bahwa kemudian kita ikuti dan sholat sunnah tobat, bagus sekali. Tapi yang terpenting istighfar dan bertobat. Karena itu yang diperintahkan langsung letterlek terbunyi di dalam Al-Quran. Begitu ya. Fakultus taghfiru rabbakum. Mihanoh ampun kepada Tuhan. Dan seterusnya. Maka cara mohon ampun kita bisa dengan bacaan istighfar, sayyidul istighfar. Atau dengan amal soleh termasuk sholat
tobat begitu. Ini bagian dari Allah memudahkan kita Betul beragama juga sekali, ya Pak Ustadz. betul sekali, betul sekali, betul. Berarti sholat-sholat sunnah seperti ya misalkan sholat istiqoroh, sholat yang sunnah-sunnah ya termasuk sholat tobat, sholat apa namanya tadi yang Di sholat kalau tasbih. habis wudhu segala macam itu sebenarnya eh, itu yang sunnah-sunnah itu tuh adalah sebenarnya inisiatif sahabat Rasul pada saat itu ya Pak Ustadz ya. Oh, begini Bu, itu sebetulnya sesuatu yang juga dikerjakan bahkan diajarkan Rasulullah. Tapi Nabi sendiri tidak memberi judul. Itu maksudnya. Oh, Tidak beri judul, oh ini namanya sholat tobat, oh ini namanya sholat istikharah. Enggak. Nabi hanya kemudian mencontohkan, itu contoh misalnya ya. Nabi sering sekali sholat, tiba-tiba sholat, kira-kira gitu. Nah kalau Nabi merintahkan misalnya kalau kamu masuk masjid jangan duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat. Nah, oh kasih nama judul sholat tahiyatul masjid gitu. Jadi intinya mayoritas sholat sunnah itu sebetulnya bagian dari apa yang kita sebut sebagai sholat hajat. Karena hajat tertentu maka diberi nama oleh para ulama dengan sesuai hajatnya. Gitu ya. Tapi Nabi sendiri melakukan. Maka kalau ada orang yang mengatakan nggak ada sholat sunnah toba, ya memang Nabi nggak ngasih nama, tapi Nabi mengerjakan. Yang intinya adalah sholat yang tujuannya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. baik Pak Ustadz, terima Iya. kasih banyak. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya berikan kesempatan terakhir. Jika tidak ada, maka kita tutup Boleh dengan doa. bertanya satu lagi Oh Bu ya, Ari. silakan Bu Ani. Ya. Al-Quran itu mudah itu maksudnya bagaimana Ustadz ya? Memahaminya itu kan harus mentadaburi itu juga bagi kita orang awam susah Ustadz. Terus menghafal juga saya selama ini maksudnya mudah dalam ini artinya gimana Ustadz? Al-Quran itu mudah untuk dipelajari atau di gimana Ustadz? Mohon maaf ya kalau saya ingin konfirmasi Iya tentang betul ini betul Ustadz. Bu. Ya mudah memang Bu. Aslinya kan mudah. Yang merasa sulit itu kan hanya proses awalnya Bu. Kalau selanjutnya mudah. Ya aslinya Al-Quran itu tidak rumit gitu untuk dipelajari. Hanya caranya kalau sudah tahu caranya Bu. Misalnya gini, kita ketemu dengan guru yang kompeten. Terus kita ikuti aja itu dengan sungguh-sungguh mudah, nggak ada yang sulit gitu. Dibandingkan dengan misalnya hal lain yang itu mendapat balasan yang luar biasa, itu kan hanya Al-Quran kan Bu. Misalnya gini, eh, balasan yang Allah siapkan dengan proses yang kita lakukan itu maksudnya itu loh. Makanya disebut mudahnya di situ. Oh, Nggak sebanding, ya ya gitu. Ustadz. Ya Oh ya. kita kalau pelajari gitu aja tunjuk nanti bahagia akhirat toh. Sedangkan Hmm. kalau kita belajar bahasa asing aja kan jungkir balik mau toh gitu ya. Padahal itu hanya untuk dunia gitu kan. Ini Al-Quran ini maka Oh, itu mudah aja gitu kira-kira gitu. Nggak begitu. sulit. Ya Iya. ya Ustadz. Ya ya. Siap siap. Artinya Terima semua kasih. orang, Nih, artinya semua orang kalau kalau niat dan Mau sungguh-sungguh ya. pasti bisa ya Pak bisa Ustadz. Bu. Nah, Pasti bisa. Nggih. tapi juga bermakna ganda juga mungkin dalam hal ini misalnya gini loh Pak Ustadz, tadi saya mikirnya adalah Al-Quran mudah itu karena di situ kan berisi petunjuk sehingga kalau kita ngikutin Al-Quran hidup kita jadi mudah gitu. Saya pikir tadinya begitu juga. Bisa juga masuk wilayah itu, Bu. Nah, itu nanti kena kena ayatnya yang tadi yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya toh? Allah mengendaki kemudahan, tidak mengendaki kesulitan. Kalau disampaikan Ibu tadi kan itu kan penegasan di surah Al-Qamar tuh. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Kan gitu kan? Maka itu saling melengkapi Iya, begitu. melengkapi. Iya, intinya murojaah ya Pak Ustadz. Betul, betul. Insya Allah ya ya Ustadz. Iya, iya. Rajin murojaah. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir sehingga ini apa namanya ditutup dengan sebuah kesimpulan sekali lagi boleh ya Pak Ustadz untuk Baik, ayat Bu. 77 dan 78 untuk kembali menegaskan lagi dan memudahkan di sini kami-kami yang sebagian besar ini sudah kategori apa namanya Lanjut apa ya. lanjut usia lolita ya udah lolos 50 tahun ya Pak Ustadz. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Bu, Ibu, ini semacam closing statement kita ya, bahwa Allah akan memberikan keberuntungan
kita di dunia dan akhirat sepanjang kita selalu istiqomah melakukan kebaikan. Maka sekecil apapun kebaikan jangan diremehkan, tetaplah mengerjakannya. Karena boleh jadi yang kecil itulah yang akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ditutup dengan doa ya Pak Oke, Ustadz. Monggo Pak mari kita Ustadz. membaca umul kitab Bapak Ibu. Kita hadirkan niat semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Mungkin ada kerabat saudara yang sakit, Allah sembuhkan. Yang punya hajat, Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih untuk waktunya. Terima Sehat kasih. selalu Pak Ustadz. Amin. Barakallahu Amin. fikum. Amin. Makasih Ibu-ibu, Ustaz, terima makasih kasih semua. Pak Ustadz, terima kasih Mbak Adi. Makasih semuanya. Kasih Bu Ari. Assalamualaikum. Kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Pak Ari. Pak. Terima kasih. Mbak Ari. Sami-sami. Yes, Bu Ari. Ya, sami-sami. Bu Emi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ari. Makasih Pak Asof.